Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bersuci dari haid. Nah, nantinya apa-apa saja yang akan kita pelajari dari materi kali ini, di antaranya yaitu pengertian haid, batas waktu haid, hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid, dan lain-lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut cuplikan video materi pembelajaran kita kali ini. Bersuci dari haid. A. Pengertian haid. Setiap perempuan akan mengalami masa haid atau menstruasi. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan atau kemaluan perempuan sewaktu dia sehat, bukan karena melahirkan, terluka, atau karena suatu penyakit. Haid itu juga karunia Allah SWT yang wajib kita syukuri sebagai bagian dari proses reproduksi untuk keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. B. Batas waktu haid. Dalam Islam, haid merupakan salah satu tanda kedewasaan atau balik bagi seorang perempuan. Setelah mengalami haid, seorang perempuan dianggap telah dewasa. Dewasa dalam arti di sini yaitu siap melaksanakan setiap kewajiban agama, seperti sholat, puasa, dan kewajiban ibadah lainnya. Seorang perempuan biasanya mengalami haid pada umur 12 tahun. Akan tapi, ada juga yang mengalaminya pada umur 9 tahun. Umur 9 tahun adalah batas usia termuda seorang perempuan mendapatkan haid. Bagi perempuan yang berusia kurang dari 9 tahun, apabila ada darah yang keluar dari kemaluannya, maka tidak dihitung sebagai darah haid. Masa haid terjadi setiap sebulan sekali. Biasanya, waktu haid berlangsung selama 6 atau 7 hari. Menurut sebagian ulama, batas tercepat waktu haid adalah 1 hari 1 malam. Sedangkan batas terlama adalah 15 hari 15 malam. Sedangkan darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah lebih dari 15 hari bukanlah darah haid, akan tapi dinamakan darah istihadah, yaitu darah penyakit. C. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. 1. Sholat. Sholat adalah ibadah yang menuntut kesucian dan kebersihan. Salah satu syarat sah sholat adalah suci dari haid dan nifas. Oleh karena itu, perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. 2. Puasa. Perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Jika mereka berpuasa, maka puasa mereka tidak sah atau menjadi batal. Jika darah haid keluarnya pada bulan Ramadan, maka wajib baginya mengganti puasa tersebut sebanyak puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan tersebut. 3. Tawaf di Baitullah. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam ibadah haji atau umrah dengan memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat tawaf diantaranya yaitu suci dari najis dan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Oleh karena itu, perempuan yang sedang haid tidak diperkenakan untuk melaksanakan tawaf karena ia sedang berhadas besar. 4. Membawa dan menyentuh Al-Quran. Perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk menyentuh atau membawa Al-Quran, kecuali dalam keadaan terpaksa, yakni untuk menjaga agar jangan sampai rusak atau terbakar. 5. Membaca Al-Quran. Diharamkan bagi perempuan yang sedang haid membaca sesuatu dari ayat-ayat Al-Quran. Namun, sebagian ulama ada yang membolehkan perempuan yang sedang haid membaca Al-Quran apabila untuk tujuan mempelajarinya. Misalnya, tidak apa-apa bagi murid perempuan yang sedang haid untuk tetap ikut belajar Al-Quran di dalam kelas. 6. Masuk dan berdiam diri dalam masjid. Larangan masuk ke dalam masjid bagi perempuan yang sedang haid pada dasarnya adalah untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Apabila perempuan yang sedang haid masuk ke dalam masjid, dikhawatirkan dapat mengotori kesucian masjid. Oleh karena itu, mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam masjid. D. Hukum mandi setelah haid. Haid termasuk dalam kategori hadas yang besar. Oleh karena itu, tidak cukup baginya hanya dengan berwudu untuk mensucikannya. Ketika darah haid telah berhenti keluar, maka wajib bagi seorang perempuan untuk segera mandi, atau biasa disebut dengan istilah mandi hadas besar atau mandi wajib. Di antara hal-hal yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan mandi hadas besar atau mandi wajib adalah sebagai berikut. 1. Haid. 2. Nifas, darah yang keluar setelah melahirkan.
3. Keluarnya sperma atau air mani. 4. Meninggal dunia. 5. Orang kafir bila masuk Islam atau mu'alaf. Tata cara bersuci dari haid. Mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika melaksanakan mandi hadas besar. Yang pertama, membaca niat. Bacaan niatnya yaitu nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardha lillahi ta'ala. Yang kedua, membersihkan setiap najis dan kotoran yang berada atau menempel pada anggota tubuh. Yang ketiga, menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh secara merata dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan tidak boleh ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Selain 3 hal yang tadi, pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk melakukan hal-hal yang lainnya sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mulai dengan mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh atau membersihkan kemaluan. Yang keempat, melaksanakan wudhu sebelum mandi. Yang kelima, mengusap semua anggota badan dengan tangan. Yang keenam, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Melaksanakan mandi wajib setelah haid. Apabila ada seorang perempuan yang masa haidnya telah berakhir, kemudian tidak melaksanakan mandi wajib, maka segala ibadah yang dilaksanakannya, seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya, menjadi tidak sah. Oleh karena itu, bagi perempuan yang telah selesai masa haidnya, dia tidak boleh menunda-nunda mandi wajibnya. Nah, sekian saja materi kita kali ini.